kita melihat dua front ya dalam peristiwa itu, front yang bergerak pada aspek spiritual dan bergerak pada aspek material. Dan luar biasa yang ditampilkan oleh Sayyidah Zainab, bahwa beliau memang sudah tingkatan spiritualnya sudah tinggi ya, sehingga melihat peristiwa itu bentuk keagungan gitu. Dan kita memang agak sulit untuk sampai pada tahapan gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami seperti itu. Kadang-kadang Ustaz ya, dihentakkan ketika kita ingin memahami peristiwa itu, dihentakkan dengan beberapa pertanyaan yang kadang recehan ya, misalkan terkait dengan takdir yang melukai itu sebagai, sebetulnya kan upaya Ya. untuk merasakan ya, empati ya kayak gitu. Kemudian terkait dengan kemuliaan Karbala dan Ka'bah, mana yang lebih penting, kemuliaan Imam Hussein dan peristiwa tragis Nabi Zakaria mana yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mengusik kita Ustaz ya gitu ya. Ya, Dan sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Ini kan apa, konteksnya beda ya Ustaz ya gitu. Pengorbanan Imam Hussein di Karbala sebagai puncak penyerahan diri kepada Tuhan, kayak yang tadi ya peristiwa ini Ibrahim itu ya. Bagaimana relevansinya dengan cobaan individu di tengah kemelut ekonomi? kita harus melihat bahwa cobaan yang terjadi pada kita ini akan sangat kecil Oh, dibandingkan cobaan yang dahsyat yang diterima oleh Imam Hussein alaihissalam. Kita melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. hmm, Kita hamba yang tentu masih banyak keburukannya, kejelekannya, ibadah kita sedikit, keburukan mungkin kita banyak, tetapi Allah hanya menguji kita dengan ujian yang sedikit. Sementara Imam Hussein yang begitu dekat dengan Allah, yang merupakan kekasih Allah, diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Jadi betapa kita melihat apa yang terjadi pada kita ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah terjadi pada Imam Hussein dan keluarganya yang suci. Itu akan menguatkan kita, itu akan memberikan semangat pada kita, dan itu akan memberikan dorongan bahwa kita perlu melakukan upaya yang lebih kuat ya, lebih keras hmm. untuk nilai-nilai yang besar dalam kehidupan ini. Demi Allah, alhamdulillah saya mengenal Ahlul Bait. Setelah lama saya disalafi Wahabi dan saya termakan korban dari fitnah terhadap Syiah. Saya tobat dan keluar dari Sunni Salafi. Ini mirip ini ya saja, Muhammad Tijani Samawi juga ya. Nah, Banyak ya, jadi orang-orang yang tercerahkan dari peristiwa ya, tersebut ya saja. ya. Jadi memang ada Eh, dampaknya ya. problem kita adalah kita tidak mau membuka diri, Hmm. kita tidak mau mendengar bahwa apa yang terjadi pada Imam Hussein ini bukan milik sekelompok orang. Marilah duduk sejenak. Tidak ada salahnya kita ikut mendengarkan. Apakah hati kita begitu kerasnya untuk sekedar mengambil pelajaran dari peristiwa Karbala yang pernah terjadi? Untuk sekedar meneteskan air mata bagi keluarga suci Nabi. Bukankah menangisi Al-Husain itu juga merupakan sunnah Nabi? Karena Hmm. Nabi pun pernah menangisi cucunya Al-Husain. Saya ingin sampaikan satu kisah ya. Ya silahkanlah kalau kita dituntut untuk bertobat ya. Ya tentu kita selalu bertobat dari dosa-dosa yang pernah mungkin kita lakukan, ya, itu keharusan. Tetapi apakah kita menangisi Al-Husain itu satu kesalahan? Cobalah dengar kisah ini. Dan kisah ini juga dimuat ya dalam beberapa kitab hadis ya, riwayat hadis ya. Mustadrak Al-Hakim misalnya ya. Eh, juga Kanzul Umal misalnya. Al-Kunduzi Al-Hanafi ya. Ya Nabiul Mawaddah, sumber kecintaan. Kitab itu ada 3 jilid ya. Dia Hmm. mengutip juga riwayat ini. Bagaimana eh, Imam Husin itu ketika masih kecil, dia pernah nangis dan lari ke rumahnya memeluk ibunya, Sayyidah Fatimah. Dia mengadu pada ibunya. Dia berkata begini, bahwa ya Ummah, wahai ibu,
Datukku, kakekku Rasulullah tidak sayang pada. Saya bertanya, apa yang terjadi pada datukku Rasulullah menciumi abangku Al Hasan di bibirnya, sementara datukku hanya menciumiku di leher. Sehingga Sayyidah Fatimah memeluk putranya itu, sebenarnya dia tahu apa yang terjadi. Tetapi dia ingin menyampaikan atau pada putranya langsung dari lidah suci ayahnya Rasulullah SAW. Ia bawa kemudian Al Hasan dan Al Husain di sebelah kanan dan kiri untuk menghadap ayahnya Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, dan ketika dia menyaksikan, Rasulullah menyaksikan putrinya yang dia cintai dengan kedua cucunya yang sangat dia sayangi, Rasulullah berdiri. Rasulullah kemudian melihat Sayyidah Fatimah, bertanya pada dirinya, "Ya Abah, apa yang terjadi?" Rasulullah kemudian agak tersentak dengan pertanyaan Sayyidah Fatimah. "Kenapa?" Kata Rasulullah, "Cucumu Al-Husain menangis karena engkau tidak sayang kepada Al-Husain." "Kenapa ya Fatimah?" "Karena engkau menciumi Al-Hasan di bibirnya, sementara engkau hanya menciumi Al-Husain di lehernya." Mendengar itu Rasulullah terdiam. Air matanya mengalir deras, membasahi janggutnya. "Ya Fatimah, aku menciumi Al-Husain di bibirnya karena kelak suatu saat orang yang paling dekat dirinya akan meracuni dirinya dan seluruh bagian tubuhnya akan keluar dari mulutnya. Sementara aku menciumi Al-Husain di lehernya karena kelak ada orang yang mengaku sebagai umatku yang akan memotong kepala Al-Husain." Sudah menangis, sebutkan. Sayyidah Fatimah bertanya pada Rasulullah, "Ya Abah, apakah pada saat itu terjadi kita masih bersama dengan Al-Husain?" Rasulullah mengatakan, "Kita hanya menyaksikan di balik tirai kegaiban." "Ya Fatimah, berjanjilah padaku bahwa engkau akan memberikan syafaat bagi perempuan-perempuan yang menangisi Al-Husain. Dan aku akan memberikan syafaat bagi laki-laki yang menangisi Al-Husain." Disampaikan oleh dalam ya Nabi Mawaddah Alama Al-Quduzi Al-Hanafi mengkisahkan kisah ini. Jadi menangisi Al-Husain ini adalah sunnah yang dianjurkan Nabi dan salah satu tiket untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Jadi karena itu bahwa ya kita tentu harus membuka diri kita. Berhentilah kita menutup hati kita, membenci orang lain ya, tanpa pernah kemudian mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Duduklah bersama orang-orang yang kemudian mendengarkan kisah pilu keluarga suci Nabi ini dan rasakan apa yang terjadi di hati kita. Tidak perlu kemudian kita menjadi apapun, maka cukuplah kita menjadi orang merdeka yang mencintai keluarga suci Nabi. Sama Rahma, Ustadz, mengapa tawaran pencerahan spiritual dan pahala akhirat tidak menarik perhatian umat beragama yang dulu mendukung Imam Ali Ghazali? Dalam kitab Rasail ya, Majmu' Rasail pada bab Tartibul Muluk wal Khilafah, dia berkata begini bahwa laqad asfaratul hujja wajuhuha wa jama'uz zamahir alamatani hadzal hadis fi khutbati yaumi idghadirkhum bitifaqul syami man maula fahadha aliyun maula faqala Umar bakhin ya Abul Hasan laqad asbahta maulaya wa maula kulli maula wala hadha radiyun wa tahkimun wa taslim walakin ba'da hadha ngelabat hawa alihu biriyasah. Jadi dia berkata begini, menarik sekali bahwa telah terkumpul permata dan telah menguning hujah dan telah sepakat para ulama atas khutbah Rasulullah pada hari Al-Ghadir yang Rasulullah mengatakan barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah maulanya. Dan Umar berkata, selamat wahai bapaknya Hasan, engkau sudah menjadi pemimpinku dan pemimpin seluruh pemimpin. Tetapi setelah ini, kata Al-Ghazali, menanglah hawa nafsu karena kecintaan pada kekuasaan. Jadi kecintaan pada dunia ini seringkali menipu ya. Orang-orang yang tadinya berada di lembah Mekah yang gersang,
Mereka adalah penggembala-penggembala ternak di Hmm. padang-padang yang gersang. Sekarang kemudian memegang kunci dunia. Sehingga dengan itu kemudian hati mereka berpaling dari keimanan, dari keyakinan pada kehidupan akhirat, tertutupi oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Saya punya seorang sahabat Hmm. yang menulis disertasi, dan ini bukan pengikut Syiah atau pengikut Ahlul Bait ya. Ini seorang sahabat yang menulis disertasi tentang perang Hmm. di zaman Khulafaur Rasyidin. Menarik bahwa dia membuktikan bahwa dahulu para sahabat-sahabat itu dan juga para tabi'in, mereka berperang hanya mau kalau perang itu ke tempat-tempat yang kaya, kemudian di situ banyak perempuan-perempuan yang jelita. Tapi kalau ke tempat-tempat yang sulit ya, tempat yang miskin misalnya, hanya sedikit yang mau ikut berperang itu. Itu tulisan disertasi ya, silahkan mungkin dicek eh, disertasi sahabat saya tersebut ya. Eh, ini tentang perang zaman Khulafaur Rasyidin. Artinya bahwa motivasi yang terjadi pada era itu tidak semua atau hanya sedikit yang memang untuk keridhaan Allah ya. Hmm. Sebagian besar motivasi-motivasi itu lebih karena dorongan kehidupan dunia. Orang mungkin tahan diuji dengan derita, tapi betapa banyak orang yang jatuh ketika diuji dengan kenikmatan.